Yes, ada suara Manda, ada suara Lala, ada suara Anggun. Kenapa? Ya rame ya guys di sini. Burger anak aku nggak habis ya kan? Karena aku bikinin mereka 4. Jadi masih ada sisa. Bun, bentar jangan suruh pada check out dulu. Bun, harganya Aku turunin harganya, aku turunin. Dari Nani Saleh deh kalau nggak salah. harganya 24.000. Itu si Wen kemarin ngomong katanya selama 11 tahun menikah sama RO, katanya hidupnya menderita. Apa mungkin senyaman itu penderitaan itu sampai dinikmati selama 11 tahun? Mungkin kalau menderita itu setahun 2 tahun itu udah cukup lama. Ini selama 11 tahun dia menikmati penderitaan itu. Wenda DM orang dapatkan akun Instagram Onyo. Sedih banget. Tapi gue gak bisa cerita. Bagaimana? Karena gue tahu sejarahnya sosial medianya dia itu dia pertahankan, dan yang mempertahankan tuh Wenda. Sebenarnya akun itu milik orang lain. Oh. Sudah, ya biasa kan ada nama kita banyak banget di Instagram. Iya, betul. Dan menurut Wenda, si Onyo yang harus mendapatkan nama itu. Karena dia yang punya hak dengan nama lengkapnya di Instagram. Dengan baiknya orang itu ngasih. Dan itu gue gak tahu. Wenda yang mau DM sama orang itu. Dan orang itu ngasih tanpa ada embel-embel, tanpa bayar. Habis itu ngomong, habis dapet Wenda langsung ke Instagram. Biasa sama orang Instagram. Ngomong, minta di verify. Siapa? Menyertakan surat verify, itu gue harus pakai surat pengadilan dulu. Anak lo, anak dari mana? Jadi gue kasih dulu ke surat pengadilan. Makanya di bio-nya kan harus create by parents. Karena dipantau. Banyak banget cincong-cincongnya, banyak banget omong sana omong sini. Gue pusing ya lihat mereka ini ya. Intinya mereka ini tidak rela itu anaknya ke tangan ayah. Karena jika ke tangan ayah hilang semua, ya privilege yang selama ini dia dapat hilang semua. Jadi jangan ada drama-drama lah inilah ini. Sekarang logikanya aja ya. Jika ayahnya sakit-sakitan, jika ayahnya tidak sehat, kenapa bisa tiap hari kerja, tiap hari syuting, tiap hari diperas uangnya? By the way, sama nyokapnya Jo udah ketemu belum, Men? Waktu itu ketemu di acaranya Kareso kan, waktu itu launching Kareso juga kebetulan mereka ngundang gitu. Ngobrol nggak sama maknya? Kan nyokapnya seru banget tuh. Nge-gym juga apa segala macam. Maksudnya enggak, cuman kayak say hi tante gitu. Udah gitu. Tapi apa nggak pernah WhatsApp-WhatsAppan apa segala macam gitu, nggak pernah? Netizen Indonesia harus tahu ya. Gemes gak sih ngelihat orang yang gak tahu diri dan juga gak tahu terima kasih? Apa gak inget gitu loh ya, dulu bapaknya cuma seorang montir, ibunya cuma seorang tukang kue yang dititip-titipin. Terus tinggal di satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga. Umpak-umpakan gak tuh? Lihat ya, tas kremes warna biru itu limited edition. Yang beli ayah. Bando aja dibeliin door-door coba. Bando dibeliin door-door sama ayah. Urusan lo apa sih, Melano? Jadi kompor banget, tujuannya apa sih? Apa udah ngerasa mulai redup tuh karir? Jadi ikut-ikutan ngercokin biar bisa pansos? Di masalah orang tuh bule suruh kerja biar bisa 200 juta. Untuk kasus Sarwenda dan Ruben Onsu, ya gue jelas sebut namanya ya. Ini telah terjadi gagal mediasi, artinya bagus. Kenapa? Karena ketika mediasi berhasil maka ini ditempuhnya adalah jalur damai. Kalau gagal mediasi artinya yang ditempuh adalah diselesaikannya jalur hukum. Nanti berarti mereka akan membuka bukti-bukti di persidangan untuk masing-masing ingin memenangkan gugatannya begitu. Memang sebagaimana yang seharusnya seorang ibu menjaga kesehatan anaknya, melindungi anaknya dari berbagai penyakit, batuk, pilek, flu, dan penyakit menular lainnya ya. Apa itu penyakitnya nggak tahu. Yang pasti saat ini benar adanya isu-isu yang beredar itu karena tidak ada sama sekali bantahan dari pengacara Sarwenda mengenai itu. Yang pasti di sini ada kesehatan yang memang perlu diperhatikan untuk anak-anak begitu. Jadi karena dua orang ini tidak ingin berdamai ya gagallah mediasinya. Baguslah kita lihat nanti walaupun pengadilan persidangannya terbuka ataupun tertutup ya nggak ada masalah. Nanti kan dapat juga informasi-informasi dari hasilnya gitu loh ya. Guys, ya ini ada info lagi ya. Dilihat dari bentuk, model, dan warna kursi yang mirip. Cina, apakah Sarwenda merayakan acara Agustusan kemarin itu di rumah Cilandak, guys? Oh iya ya, agak kemiripan ya. Apakah ini rumahnya sama atau emang udah pindah atau cuma kursinya yang diambil, guys? Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita langsung lihat dan kita reaksi ya PT-PT-nya. Selain ini juga ada berita lagi, guys, infonya kita lihat ya. Udah pada gede ya anak-anaknya ya.
Waduh, tadi ada siapa guys? Ada adiknya si Endah guys. Ini siapa ini? Ah, nggak tahu. Mangap, bisa mangap sekarang ya? Iya mirip guys tuh warnanya. Mungkin oh ini bukan mana ya? Mungkin ini guys apa namanya? Kursi yang kemarin diambil gitu ya. Mungkin udah pindah rumah tapi mungkin atau mungkin rumahnya di situ lagi atau gimana nggak tahu ya. Atau mungkin kursinya aja yang diambil ya. Tuh ya. Nah kita lagi. Sebenarnya kalau pakai daster nih ya, aku kadang bingung sama orang kadang kan ngomong ini mah pencitraan, settingan gitu. Tapi sebenarnya emang aku tuh suka pakai daster. Jadi bukan karena aku jualan, jadi salah karena orang banyak yang nanya baru aku jualan. Kita harus pintar cari duit ya. Kita harus pintar cari duit katanya guys. Makin bolong makin enak kalau menurut aku. Hah? Makin bolong makin enak? Makin adem baju tidur gitu. Sarwenda kan dan Ruben kan keluarga. Ini siapa ya? Salah sehan gitu guys. Kok agak mirip ya? Dia tuh jarang kena gosip ya. Amin. Tapi suaranya beda. Sebenarnya jarang kena gosip karena emang gak ada yang bisa digosipin kali ya. Itu satu juga dan semuanya transparan ya. Iya, semuanya transparan dan ini VT dulu ya guys ya. Sekarang jadi berita nomor 1 gitu ya, mengalahkan berita-berita yang lain ya. Emang kita tuh menjauhi dari hal-hal yang settingan. Jadi Asik, kayak settingan. apapun ya udah apa adanya karena takut ketulah sendiri, ampun Tuhan, amit-amit ya Tuhan gitu. Jadi kalau yang settingan kita sangat ngejauhin gitu. Jadi benar-benar apa adanya dan kalau misalnya rumah tangga nggak mungkin lah kita nggak ada cekcok kecil gitu. Kalau lagi cekcok ya kita nggak up di media sosial atau apa gitu. Aku lihat kan Sarwenda sama Ruben nih adalah sebuah keluarga bahagia. Amin. Bener gak sih sebenarnya? Kalau dibilang keluarga bahagia, gimana ya? Itu kelihatan orang atau aku? Kalau aku merasa kamu bahagia nggak? aku sendiri ngerasa aku bahagia. Dengan kalau misalnya orang bilang keributan 3 anak, oh pasti ribet. Nggak mungkin aku bilang kalau enggak, aku nggak ribet sama sekali, itu bohong. Kok beda ya? Bilangnya bener. Berarti Fit ini pada saat itu dia berbohong dong ya. Kalau emang katanya 11 tahun menderita. Tapi ini dia bahagia. Gimana guys? Gimana ini guys ya? Kalian bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Kemesraan ya mungkin harus maksudnya dievaluasi karena kan biar gimana itu memang kan budaya Indonesia kan kita tinggal di Harus tetap bekerja. Ini aku bingung banget sih. Bang Densu bertanya tentang kemesraan tapi dijawab dengan ya sedikit gak nyambung ya guys ya. Apa yang ditanyakan sama Ko Densu gitu ya. Nah ini kita ada lagi guys. Ini ada Sarwenda ya. Sarwenda ya. Iya Pak, semoga sukses ya. Iya Pak, sorry ya. Nggak apa-apa Pak, saya minta maaf Pak. Orang baik pasti ketemu orang baik juga. Terima kasih ya Pak doanya katanya. Lanjut aja Pak. Sarwenda ya. Semoga sukses ya. Iya Pak. Kerjaan lancar belum. Asik kata si kakek. Dapat ini deh, dapat masuk frame. Kesar kawi. Aduh. Aduh, guys. Yo, Sarwenda Cici Mangga 2 naik level katanya. Gaya paling sultan padahal cuma di dunia maya. Dengerin kisahnya, jangan sampai Siapa ini si Manda? Ada si Manda guys, sebelum manusia paling mengesalkan. terkecoh karena yang kelihatan mewah Ada Cika tuh sebelahnya ya. belum tentu benar-benar. Wah, 2 gaya sultan hidup foya-foya. Katanya punya CEO luar biasa. 2000 toko di bawah kuasanya. Tuh guys ya. Aduh. Tapi honestly, ini jujur ya, Wen. Gua kira Melanie sih. Apakah Gio adalah laki-laki atau orang luar yang pertama yang bisa dekat Bentar. Gue kira si Melanie Ricardo ini orangnya pintar dan tahu attitude. Tapi ternyata titik-titik ada tanya ya. Netizen, astaga, si Melanie jadi jahat gitu sih mulutnya. Ikut campur banget rumah tangga orang ya.
Dari Sarwenda kita bisa belajar, jangan sombong, jangan hinai orang yang pernah mengangkat derajatnya dan keluarganya, biar gak jatuh di titik terendah, katanya gitu ya, titik yang rendah. Anak-anak ngeliat kali tahu mana yang handsome mana yang enggak. Duh, anak-anak tahu kali yang mana yang handsome, mana yang enggak, katanya gitu guys, kata Melanie. Ya ampun, mulutnya guys, katanya tuh gitu. Berarti Ruben mah jelek lah gitu ya, cakapan sama siapa? Cakapan sama CEO gitu guys ya. Emang gantengan mana sih antara Ruben sama CEO guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Gimana dia nggak kesal si Ruben sama si Melanie ini ya? Tuh lihat. Gila ya, orang-orang sekarang itu kayak udah nggak ada etika sama sekali ya. Menurut gue, ini tuh udah bener-bener tidak ada etika sama sekali. Dia ngomongin siapa sih guys? Ngomongin netizen atau ngomongin dirinya dia sendiri gitu guys ya? Kalian bisa tulis deh di kolom komentar gitu ya. Dia ngomongin siapa sih ini orang gitu ya? Gak punya attitude, tapi dia sendiri tadi nyindir siapa gitu ya? Gantengan mana? Ya ampun. Ini body shaming banget ya guys ya, bilangnya mungkin anak-anak gitu guys, mungkin anak-anak tahu kali yang mana yang ganteng mana yang enggak gitu, maksudnya gimana sih guys? Wah, berarti Ruben jelek gitu ya, dan yang itu ganteng gitu guys ya. Netizen, sidang mediasi lanjutan si Selang si RO hari ini, coba kita lihat bahwa mediasi gagal, ya, karena tidak terdapat kesepakatan dan kesepemahaman masing-masing prinsipal. Jadi oleh karena itu proses selanjutnya adalah proses pemeriksaan gugatan dalam persidangan di perkara pokok. Tapi ada sebab akibat kegagalan ini apa? Kan tadi saya sudah bilang bahwa kegagalan itu karena tidak ada kesepemahaman. Ya. Salah satunya misalnya ya, kita tetap berpegangan kepada Akta 39. Ya. Yang dengan jelas, lugas, tegas menyatakan bahwa memang Ruben itu memiliki hak untuk berkumpul tiap minggu bersama dengan anak-anak 2-3 hari tanpa syarat. Padahal cuma kayak itu doang ya guys ya, tapi kayaknya masanya rumit banget ya. Cuma pengen ketemu sama anak gitu ya, tapi rumit banget. Gagal katanya. Tuh. Ini sudah disampaikan. Aku tahu dalam hati kalian, busuk emang kalian. Gagal katanya tuh. Terus di sini juga dijelaskan sama ini pengacaranya tadi, pengacara si Selang, kalau gagalnya itu mereka nggak mau jelasin. Terus dia juga menanggapi tentang si RO kemarin ulang tahun, kenapa anaknya nggak datang, katanya udah dibolehin datang. Dia juga tunjukkan chat-chatnya. Cuma dia tetap menegaskan nih si pengacara si Selang kalau alasan kesehatan itu adalah yang paling utama dalam syarat-syarat pertemuan katanya. Emang mau ngapain sih guys sampai ada syarat kesehatan? Karena ayahnya sendiri ya, ibarat kata seandainya ya 3 huruf itu ada, tapi kan tidak menular meren. Tapi aku nggak tahu sih ini 3 huruf itu penyakit apa gitu guys ya. Nah apalagi ayahnya si Ruben juga menyakiti anaknya juga gitu ya. Menurut kalian gimana guys terkait infonya ini? Mungkin kalian punya komentar gitu ya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, terima kasih yang sudah hadir dan tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.